Sebenarnya waktu itu saya pengen cari reksadana pendapatan tetap Oke. yang berbasis syariah. Mm-mm. Kemudian ya top tiernya salah satunya adalah BNI AM Ardhani. Ardhani. Hai Great People, jumpa lagi di Liquid, ngobrolin nih kaliku investasi dan reksadana. Great People dimanapun berada, jadi kita rutin berinvestasi. Ternyata selain mendapatkan return, kita juga bisa dapat capital gain. Ternyata juga bisa mendatangkan keuntungan lain yang tak terduga nih Great People. Seperti narasumber kita spesial hari ini yang hadir di tengah-tengah kita ini rutin banget investasi. Jadi dia berkesempatan memenangkan program kita End of Year Loyalty Program BNI AM yang keempat, persembahan BNI Asset Management dengan PT Bibit Tumbuh Bersama. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja kita sambut Radhika Samsuwardana. Halo Mas, apa kabar? Halo Manita. Panggilannya apa nih Mas? Dika. Bisa Oke. panggil Dika aja. Mas Dika, gimana nih perasaannya bisa berhasil memenangkan hadiah utama di End of Year Loyalty Program yang keempat ini nih Mas? Ya pertama pasti kaget ya. Kaget ternyata di undian nama saya yang muncul. Oke. Terus ya senang juga. Karena apa ya, sebenarnya ini kan juga bukan ada extra effort dari saya ya. Ini murni keberuntungan. Yang sebenarnya diniatkannya memang untuk investasi, tapi kemudian berkesempatan untuk menang, dapat undian. Ya alhamdulillah, disyukurin aja. Alhamdulillah, jadi niat awal investasi terus dapat bonus hadiah undian. Bener, gitu ya. iya. Kalau boleh tahu Mas Dika, sejak kapan sih mulai investasi? Terus awalnya tuh investasinya di produk apa? Kalau investasi mungkin kalau dari zaman dulu orang emas atau tanah gitu ya. Oke. Cuman kalau yang modern sekarang mungkin dari tahun 2018 atau 2019 pertama itu berkenalan sama investasi saham sebenarnya. Oke. Investasi saham cuman kan naik turunnya Iya, banget iya. tuh kalau saham. Baru di 2019 berkenalan dengan reksadana. Oke. Dari situ baru Pertama ya, coba-coba. pertama pakai reksadana. Pertama ya pasti pasar uang dulu ya. Ya dari situ baru Baru nanti coba-coba yang lain gitu ya. benar-benar. Oke. Terus kalau boleh tahu Mas, tujuannya Mas Dika awal-awal berinvestasi reksadana tuh apa ya? ya untuk menyimpan aset aja. Jadi kadang kita memang butuh buat mempersiapkan masa depan. Jadi misalnya kita punya dana yang dingin, daripada ditabung di bank aja, Iya, nganggur aja gitu nganggur ya. aja, duit itu tidak jadi manfaat. Saya berpikirnya kalau ini dititipkan di manajemen investasi sama manajer investasi ini bisa ada aktivitas uangnya itu, entah disalurkan lagi atau buat usaha. Jadi atau buat uangnya bertumbuh ya Mas, nggak bertumbuh, diam aja. Oke. bisa ngasih manfaat juga ke Buat- mungkin yang disalurkan atau kalau buat pasar modal Iya, gitu. oke. Terus Mas kalau boleh tahu juga siapa sih pionir berinvestasi di dalam keluarga gitu? Kayaknya belum ada ya. Kalau orang zaman dulu kan nabung ya, bukan Iya, investasi bukan istilahnya. investasi. Iya. Nabung Oke. aja. Ini kayaknya Berarti baru ini, mungkin baru kalau ini. di keluarga mungkin ya Mas kali ya yang bisa dibilang jadi pionirnya mungkin gitu ya. bisa dibilang kayak Oke. gitu. Kalau boleh tahu instrumen investasi apa aja yang pertama kali diperkenalkan oleh keluarga ke Mas Dika gitu? Ya kalau instrumen investasi dulu ya pasti emas ya. Yang tadi ya, emas ya. Cuman emas kan memang saya belum pernah nyentuh malah. Oh, oke. Jadi taunya hanya menabung. Kemudian terus tahu saham ya baru tuh. Dari Oh, saham malah pertama. emas yang diperkenalkan malah Mas belum pernah coba sama Iya. sekali ya. Oke. Terus sejak kapan sih Mas mengenal atau tahu reksadana dari BNI AM ini? Nah, reksadana BNI AM saya pertama berkenalan dari aplikasi ya, dari aplikasi oke. Bibit. Sebenarnya waktu itu saya pengen cari reksadana pendapatan tetap oke. yang berbasis syariah. Kemudian ya top tiernya salah satunya adalah BNI AM Ardhani. Oh, Jadi oke. milih itu. Boleh. Terus habis itu Mas, apakah ini pertama kalinya Mas Dika mengikuti program kita End of Year Loyalty Program? Iya, Karena kan kita udah berjalan 4 kali, berarti ini pertama kalinya ikutan. Terus alhamdulillahnya jadi bisa menangin hadiah Iya, pertama ya alhamdulillah. Mas. Lu mimpi indah deh semalam kayaknya bisa dihubungin sama Bibit BNI Iya, AM kalau jadi kaget pemenang.
Oke, terus Mas kesan-kesan berinvestasi di reksadana BNI AM dibandingin produk reksadana lainnya tuh apa? Nggak terlalu yang ngulik reksadana kayak gimana ya, justru karena justru saya pakai reksadana karena nggak punya waktu buat mengelola uang itu sendiri kan. Jadi ya saya titipkan, saya percayakan ke manajer investasi. Saya hanya ngelihat di BNI AM Ardhani ini juga dana kelolaannya tinggi, artinya kan banyak orang yang menitipkan dana di situ. Ya, berarti percaya gitu ya. Iya, percaya. Gitu. Oke. Terus Mas, kalau misalnya nih, apakah Mas sengaja berinvestasi di bibit karena semata ada program ini, atau emang dari sebelum ada program ini, maksudnya Mas tahu program ini emang niatnya emang mau berinvestasi gitu? Iya, serba kebetulan sih jadinya. Sebelum ada program ini, saya juga sudah ada penempatan dana di Ardhani. Cuman waktu itu pada prosesnya saya pengen mengalihkan dari portofolio konvensional, lagi pengen beralih ke syariah, jadi yang konven banyak dilepas-lepasin, mau memperbanyak porto syariah. Dan di saat itu kebetulan program ini jalan. Saya juga sudah ada, ya walaupun belum besar waktu itu. Kemudian tapi karena ada program ini, ya sudah saya tambahkan aja di situ. Oke, jadi emang bukan niatnya di Ardhani itu karena ada program ini kan, emang kebetulan sebelumnya juga udah punya. Memang mau investasi. Cuman ngalihinnya jadi ke Ardhani. Oke, Mas. Terus abis itu setelah nih Mas Dika jadi pemenang, bersedia nggak sih mempromosikan gitu produk reksadana BNI AM ke orang lain gitu, Mas? Untuk investasi di BNI AM aja gitu. Kalau spesifik BNI AM pastinya ya pengen, tapi kalau spesifik produk saya mungkin nggak bisa karena itu memang preferensi personal ya, masing-masing ya. Cuman harapan saya pengen supaya orang bisa mulai lebih berinvestasi aja sih. Mungkin menceritakannya dari pengalaman Mas aja. Kalau gitu pengalaman ya. Saya ceritakan ya bahwa ya dilihat aja profilnya BNI Ardhani ini, dana kelolaannya berapa, kemudian pertumbuhannya kayak gimana. Oke, kalau dilihat emang Mas Dika ini emang udah melek investasi ya, maksudnya bukan yang baru-baru buat investasi berarti gitu. Udah walaupun sibuk tapi masih ada waktu ngulik-ngulik dikit ya Mas ya. Sedikit sesempatnya. Terus Mas, apa sih yang diharapin dari BNI AM ini terkait produk reksadana kita BNI AM atau promo yang kita buat gitu, harapannya ke depannya seperti apa? Ya, produk kalau yang dijual di bibit mungkin ya, karena saya pakai aplikasinya bibit untuk reksadana saham yang syariah. Karena Mas Dika ini lagi fokusnya mau bikin portofolionya yang syariah semua berarti ya. Iya, lagi pengen memperbanyak syariah. Harapannya nanti ada reksadana BNI AM yang syariah gitu di bibit. Berhubung kita udah di penghujung obrolan nih Mas Dika, boleh dong kasih saran ke teman-teman yang lain gitu, gimana sih caranya biar kita rutin dan disiplin dalam berinvestasi? Kuncinya berinvestasi itu sebenarnya bukan seberapa banyak, tapi konsistensi. Karena kalau banyak tapi hanya sekali itu kurang maksimal. Efeknya lebih baik kecil-kecil tapi rutin. Oke, jadi kayak nyicil aja. Karena yang penting waktu. Iya benar, yang penting disiplin ya. Gitu. Oke. Karena menumbuhkan kedisiplinan tuh susah banget sih Mas gitu. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak Mas Dika untuk hadir di studio kita BNI AM. Semoga juga Mas Dika setelah ini walaupun udah jadi pemenang tetap rutin mau investasi di produk reksadana BNI AM gitu. Iya, benar. Dan terima kasih juga Great People udah menyaksikan Liquid. Jangan lupa follow Instagram kita di @BNI Asset Management, dan jangan lupa juga saksikan episode podcast kita yang lain di YouTube dan Spotify BNI AM. BNI AM, Better Future, Invest Now.